Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Artika Elvi dengan NIM 210600007, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Dr. Alfons Satrianto, SEME, dengan mata kuliah Statistika Lanjutan. Di sini saya akan mencoba untuk menginput data dari data Excel yaitu ekspor kayu manis Indonesia ke Fuse. Saya mulai menginput data sesuai dengan video yang Bapak kasih. Data di sini saya akan mulai menginput data sesuai dengan yang Bapak kasih. Saya mencontoh video yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu langkah pertama kita menginput data ke dalam Fuse. Buka file, new, Word file. Di sini ada 3 kategori yaitu undated, data regular, data panel. Di sini saya menggunakan data regular. Dan di sini ada multi-year, annual, semi-annual, quarterly, month, tergantung data apa yang akan kita pilih, data apa yang akan kita cari. Di sini saya akan memakai annual. Di sini ada start date. Start date adalah data awal yang kita ambil. Saya menginput data dari data 1989. Saya akan menulis 1989. Dan end date data saya menghitung data sampai 2018. Jadi di sini saya akan menulis 2018. Oke. Di sini ini penampakan tabel yang kita hasilkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuka quiz empathy group karena kita memulai data yang pertama. Kita akan mengambil empathy group seperti ini penampakannya. Baik, data saya terhalang dengan video saya. Kita kecilin lagi. Oke, ini kita geser aja. Baik. Di sini data yang saya input tadi, data yang saya buat di awal tadi akan terlihat di sini. Mulai data 1989 sampai 2018. Kita akan mencoba menyalin dari data Excel ke Fuse. Baiklah, saya akan salin data. Ctrl C. Kita masukkan Ctrl F. Nah, ini penampakan data yang telah saya salin.
data saya. Akan kita beri nama datanya. Karena di sini ada grup 1, saya akan simpan grup 1. Nah, di sini akan terlihat grup 1. Data yang telah kita simpan akan terlihat di sini. Karena sudah tersimpan, kita akan mencari data lain. Kita masuk lagi grades. Grades. Berarti grade estimasi grades. Kita akan memasukkan variabel yang ada di sini. Di sini data saya ada Y, X1, X2, X3, dan X4. Ini akan memudahkan saya dalam menentukan tabel saya. Oke, kita masukkan Y, spasi C, X1, spasi X2, spasi X3, spasi X4. Baik, kita tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat hasil regresi ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum melakukan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Baiklah, karena ini belum bisa diinterpretasikan, kita simpan data. Kita kasih nama regresi sebelum asumsi. Regresi sebelum asumsi. Oke, teman-teman. Jadi namanya tidak saya kasih spasi ya, teman-teman. Nah, kalau udah terlihat di sini, berarti data kita sudah tersimpan. Kita kembalikan. Langkah pertama, kita akan menguji normalitas. Kita masuk views. Kita pilih residual. Nah, di sini ada pilihan beberapa. Kita akan memilih histogram. Di uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan distribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak dipenuhi normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrem pada data yang diambil. Ini hasil dari data tadi. Keputusan distribusi normal tidaknya distribusi secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas CB. Di sini ada series residual sampel, yaitu tahun berapa sampai tahun berapa kita ngitung. Observasinya itu saya 30. Ada median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis. Ada JB, yaitu Jerque Bera. Ada probability. Probability-nya yaitu 0,5. JB
Probabilitas CB atau jar Guevara hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila probabilitas CB hitung lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual distribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilai lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas hitung lebih besar 0,03 kecil 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Cara mengatasi pelanggaran normalitas. Cara mengatasinya ada 4, yaitu menambah jumlah data, melakukan transformasi data menjadi log, menghitung data ekstrim, dan melakukan alat analisis lainnya. Baiklah, data ini akan kita simpan. Kita kasih nama uji normalitas. Uji normalitas. Diingatkan lagi ya teman-teman, tidak dipakai spasi. Nah, sudah ada nih uji normalitas. Kita keluarkan lagi. Masuk. Kita cari lagi. Kita buka lagi views. Kita ambil koefisien Deignatis, lanjut varians, mana dia koefisien, kita variance inversion, kita ambil koefisien dia ambil variance inversion faktor, kita klik. Nah, ada nih. Yang kedua, kita melakukan multikolinearitas. Ujian ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya itu tinggi. Bahkan rendahnya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam satu penelitian lebih dari satu. Di sini ada variance inflasi faktor atau VIF. Seperti inilah penampakan VIF, ada variance inflasi faktor, ada data, tanggal, bulan, tahun, dan waktu kapan kita membuatnya. Ada sampel, yaitu dari tahun berapa sampai tahun berapa kita akan hitung. Ada include observasi, saya ada 30 include observasi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel kolom center VIF. Nilai VIF untuk variabel HRG dan kurs sama-sama lebih dari 10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikorelitas pada kedua variabel bebas tersebut. Karena di sini ada 2 variabel yang melebihi dari 10. Baiklah, akan kita simpan.
kita pakai phrase nama, kita pakai namanya uji multikolineritas. Uji multikolineritas. Oke. Nah, udah masuk nih data kita ke sini. Kita keluar lagi. Selanjutnya, jika terjadi cara mengatasi masalah multikoronalitas nih. Tadi kita udah melihat hasilnya dan cara mengatasi masalah multikolinearitas yaitu memperbesar ukuran sampel, menghitung salah satu atau lebih variabel bebas, menggabungkan data time series dan cross-section data panel, data yang awal yang kita lihat tadi, melakukan transformasi data. Oke. Selanjutnya, kita buka views. Kita ambil residual, heteros, kita ambil heteros nih. Kita ambil cluster. Oke. Nah, yang ketiga yaitu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai presediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya terbatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, pada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh F-views seperti Brooks, Pagan, Godfrey, Harvey, Gleiser, ARCH, Witts, dan lain-lainnya. Di sini kita memakai Glatzer. Metode Glatzer, pada kesempatan ini kita memakai metode Glatzer. Ini yang dihasilkan oleh metode Glatzer. Keputusan terjadi, kita lihat di sini, ini hasilnya, ada 3 ini, 0,3, 0,5. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai probabilitas F statistik, F hitung. F statistik ini ya, atau F hitung. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,55%, maka HO ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas hitung sebesar 0,351. Lebih besar daripada tingkat 0,055%, sehingga berdasarkan uji hipotesis HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, cara mengatasi
masalah heterokedastisitas. Yang satu, melakukan transformasi modal menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. 2. Tambah data. 3. Gabungkan data time series dan cross section. Baiklah, kita simpan dulu data kita. Kita kasih nama uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Tidak pakai spasi ya teman-teman. Nah, udah masuk nih data kita. Kita keluarkan lagi. Yang keempat, kita akan melakukan autokorelasi. Kita akan melakukan autokorelasi. Kita buka Vios. Kita buka residen. Kita ambil series. Kita ambil series correlation 2. Oke. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Seperti data yang kita lihat di sini, nilai probabilitas F-nya itu 0,6. Dapat juga diketahui sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas hitung lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadinya autokorelasi. Cara mengatasi autokorelasi. Yang satu, melakukan transformasi modal menjadi regresi logaritma atau logaritma normal natural. Kedua, tambah data. Kita akan simpan data kita dulu seperti tadi. Kita kasih nama uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Oke. Udah masuk nih data kita. Kita keluarkan lagi. Di sini kita lihat estimasinya ya. Nah, di sini kita akan memakai log. Dari 4 uji asumsi klasik, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbatas dari normalitas. Oleh karena itu, diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linear yang akan digunakan. Guna memenuhi asumsi adanya normalitas, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi modal dari modal linear menjadi log linear. Di sini kita akan melakukan penyembuhan. Kita akan menambah log. Modal regresi yang dijelaskan awal tanpa log di depan variabel. Biasa juga disebut dengan modal linear, sedangkan persamaan di atas disebut dengan log linear, karena kita akan menambah log di sini. Kita pakai tutup kurung. Karena metode yang diasumsikan berubah menjadi
Maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dan menguji asumsi klasik. Cara yang mengestimasinya modal secara umum sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja pada saat menuliskan persamaan di depan variabel ada dituliskan log dan diberikan tanda kurung pada variabelnya. Kita tulis log, kita tambah ini, kita tulis log lagi, kita tanda kurung, kita tambah log lagi, log. Oke, kita nikannya Oke. Nah, seperti inilah. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk mengestimasi dan melakukan uji asumsi klasik seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, uji autokorelasi. Yang pada kita lihat di sini, uji korelasi ini sudah memakai log. Dan probabilitasnya pun sudah berubah. Kita akan menyimpan data ini. Kita kasih nama regresi log. Oke. Nah, udah nih, udah masuk data kita. Keluar lagi. Jadi, model yang akan dimaknai adalah model yang sudah bebas dari masalah asumsi klasik. Dalam hal ini, dalam model dalam bentuk log. Kita ulangi lagi satu persatu data kita karena kita memakai log. Residual trigonogram. Nah, setelah kita kasih log, probabilitasnya berubah menjadi 0,4. Kita simpan. Kita kasih nama normalitas log. Normalitas log. Oke. Nah, karena sudah masuk data kita keluarkan lagi. Kita lanjut. Use coefficient pickup variance. Nah, karena datanya sudah kita masukkan log, maka variance inflasi Vastoris atau VIV udah berubah nih. Dari awalnya itu 23, sekarang udah menjadi 35. Kita simpan dulu datanya. Kita kasih nama multikolinearitas log. Log.
Oke, sudah masuk data kita keluarkan lagi. Nah, termasuk lagi mencari heteroskedastisitas log. Yang tadi belum pakai log, sekarang kita buka lagi residual diagram heterodicity. Kita memilih Gleiser ya. Oke. Nah, ini data kita tadi. Sudah berubah nih. Probabilitasnya 0,133. Kita simpan. Kita kasih nama. Heteros Keades isitas. Oke. Nah, udah nih. Data kita sudah masuk. Lanjut, kita mencari autokorelasi. Autokorelasi log lagi. Kita masuk. Yang lagi, kita pilih residual dialog. Ini residual correlation. 2, oke. Nah, F-statistik atau probabilitasnya itu udah melebihi 0,6. Ini artinya data kita sudah benar. Kita simpan dulu dengan nama autokorelasi. Autokorelasi log. Nah, oke, karena data kita udah masuk, kita keluarkan lagi. Kita lihat estimasinya. Log kita oke. Nah, data kita sudah benar. Data yang sudah kita lakukan penyembuhan. Mengatasi atau melakukan uji asumsi klasik seperti yang sudah dijelaskan, kita sudah melakukan seperti memakai log. Itulah pemakaian log yang penjelasan log dari versi saya yang sesuai dengan saya lihat dari video yang Bapak berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya membutuhkan bimbingan Bapak untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.